Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmandani dengan NIM 0502 1381924046. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum teknik irigasi dan drainase lahan rawa dengan judul menentukan kebutuhan air irigasi tanaman dengan pola tanam padi jagung padi. Oke, langsung saja kita ke video. Oke, di sini kita dapat lihat untuk contoh soal pengerjaannya, yaitu untuk yang pertama, menentukan kebutuhan air tanaman potensial ITO dari data stasiun Kenten 2020. Nah, di sini untuk data BMKG Kenten 2020 per tanggal per bulan Januari. Di sini sudah diketahui untuk TN, TX, dan TVAG. Nah, untuk mengetahui nilai ETO, kita harus terlebih dahulu cari Tmin dan Tmax. Karena nilai TVAG sudah ada, jadi kita tidak perlu lagi mencari nilai tersebut. Nah, untuk P-nya sendiri kita dapat lihat dikarenakan lintangnya itu min 2,92, tapi kita lihat pada tabel ini masih di antara 0 dan 5, maka kita ambil untuk P-nya itu 0,27. Nah, untuk mencari nilai ETO-nya itu sendiri menggunakan rumus, yakni ETO sama dengan P dikali 0,46 dikali T min plus 8. Oke, langsung saja, sama dengan nilai P nya itu 27, kita kalikan dengan 0,46, kita kalikan T min-nya TVAG tutup kurung ditambah 8. Nah, didapatlah nilai di sini kita nilai 5,451. Nah, di sini untuk kita tarik bahwa kita perlu menambahkan dolar atau string supaya kita dapat menariknya ke bawah. Nah, data tersebut kita dapatkan sebagai berikut. Dari data di atas, pada bulan Januari didapat rata-rata ETO-nya yakni 5,440. Selanjutnya itu pada bulan Februari, itu kita lakukan hal yang sama seperti pada bulan Januari sebelumnya. Ini untuk nilai P-nya itu sudah ditentukan kita pada awal tadi, karena melihat dari lintangnya dan pada tabel itu 0 itu 27, jadi 0,27. Nilai ETO itu sama dengan nilai P kita kalikan dengan 0,46, kita kalikan dengan nilai TVAG ditambah 8. Jangan lupa di sini kita tambahkan logo dolar atau string supaya dapat ditarik ke bawah. Nah, untuk dari tanggal 1 sampai 30 sudah didapatkan nilainya. Nah, untuk nilai rata-rata ETO pada bulan Februari, ini didapat nilai 5,542.
Nah, untuk yang selanjutnya itu pada bulan Maret, kita lakukan dengan hal yang sama seperti yang tadi, langsung saja, yakni nilai P dikalikan dengan 0,46 dikalikan dengan TVAG ditambah dengan 8. Tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan logo dolar supaya dapat ditarik. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk nilai per tanggal 1 sampai 30 pada bulan sampai tanggal 31 pada bulan Maret sudah didapatkan, dan untuk nilai rata-rata ETO-nya pada bulan Maret sendiri yakni 5,619. Nah, untuk selanjutnya pada bulan April sudah saya tentukan untuk nilai per bulannya, per harinya. Nah, untuk rata-ratanya per bulan itu 5,586. Nah, untuk bulan Mei sudah saya tentukan juga untuk nilai rata-rata ETO pada bulan Mei yakni 5,67676. Nah, untuk pada bulan Juni sudah saya tentukan juga untuk rata-rata ETO pada bulan Juni yakni 5,588. Nah, pada bulan Juli sudah saya tentukan didapatkan nilai rata-rata ETO-nya itu 5,548. Untuk bulan Agustus sudah saya tentukan didapatkan nilai rata-rata ETO-nya itu 5,671. Nah, untuk bulan September atau bulan 9 sudah saya tentukan dan didapatkan untuk rata-rata ETO-nya itu 4,114. Untuk bulan Oktober sudah saya tentukan nilai rata-ratanya itu didapatkan 5,592. Untuk bulan November didapatkan nilai rata-rata ETO-nya 5,585. Untuk bulan Desember nilai rata-rata ETO-nya didapatkan 5,521. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada soal yang kedua, di sini menentukan KC dan ETC untuk tanaman padi dan jagung dengan membuat asumsi pola tanam tahun 2020 dan pada adalah padi, jagung, padi. Waktu untuk padi pertama mulai penyiapan lahan pada minggu pertama bulan Januari dengan pola tanam sebagai berikut. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu padi. Mei, Juni, Juli, Agustus itu jagung. Agustus, September, Oktober, November, Desember itu padi. Nah, untuk pertanyaan itu sendiri, tentukan KC, tanaman padi dan jagung. Untuk MB, tentukan kebutuhan air tanaman, ETC, sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman. Untuk yang C dan yang ketiga, buat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun 2020. Oke, untuk tanaman padi periode pertama. Sini sudah diketahui untuk ditentukan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk kelembabannya sendiri itu medium. Sini sudah saya tuliskan untuk ini hasilnya. Untuk kelembabannya sendiri medium, ini 60%. Kecepatan anginnya itu medium, 3 meter per detik. Nah, untuk durasi tumbuhnya itu sendiri 130 hari, tanggal tanamnya itu 1 Januari. Nah, untuk langkah 1
Untuk yang pertama, perkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Nah, untuk padi itu sendiri, untuk total periodenya itu 135 hari. Tahap awalnya itu 30 hari. Tahap pengembangan itu 40 hari. Tahap pertengahannya itu 35 hari. Tahap akhirnya itu 30 hari. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Nah, perlu dicatat saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman acuan atau ETO bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misal 31 Januari, 28 Februari, dan 29 hari dan lain-lainnya. Nah, untuk padi periode pertama ini tanggal tanamnya itu 1 Januari. Untuk tahap awalnya itu selama 30 hari, yakni 1 Januari sampai 30 Januari. Untuk tahap perkembangannya itu 40 hari, yakni dari 1 Februari sampai 10 Maret. Untuk tahap pertengahan musimnya itu 35 hari, yakni 11 Maret sampai 15 April. Untuk tahap akhir musimnya itu 30 hari, yakni 16 April sampai dengan 15 Mei. Dan akhir panennya itu 15 Mei. Nah, untuk langkah yang ketiga itu perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8. Di sini sudah saya tuliskan. Dan mengingat bahwa kelembaban dan kecepatan angin sedang. Nah, untuk KC-nya sendiri pada tanaman padi ini 0,22. Untuk tahap perkembangan tanaman itu KC-nya 0,47. Untuk KC tahap pertengahan musim ini 0,47. Dan KC untuk tahap akhir musim ini 0,26. Nah, dapat kita lihat di sini. Dapat kita lihat dari data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai. Namun tanaman ET yakni ETO dikali KC harus ditentukan setiap bulannya. Dikarenakan oleh karena itu dilakukan penentuan KC secara bulanan yang dilakukan sebagai berikut. Berikut contoh pengerjaan penentuan nilai ET setiap bulannya. Di mana pada bulan Januari, KC Januari ini 0,22 karena pada bulan Januari itu selama 30 hari dilaksanakan sesuai tanggal tanam, tahap awal dan perkembangan, pertengahan musim, tahap akhir musim, dan hasil panen. Itu ditentukan dari sini. Untuk Februari itu KC-nya 0,47. Nah, untuk bulan Maret dikarenakan pada awal Maret itu selama 10 hari sudah termasuk ke pengembangan, tahap pengembangan. Nah, jadi itu dibedakan, yakni itu 10 harinya itu KC-nya 0,47, untuk 20 hari 0,47. Nah, maka untuk KC bulan Maret itu kita menggunakan rumus, yakni 10 hari dibagi dengan 30 hari dalam sebulan dikali 0,47 nilai KC-nya ditambah dengan 20 hari ditambah dengan 20 hari dibagi dengan 30 hari dikali 0,47. Maka dapatkan hasil 0,47. Untuk bulan April demikian juga seperti yang saya contohkan barusan. Nah, untuk KC April itu 15 dibagi dengan 30 dikalikan dengan 0,47. Bulan April 0,47 ini ditambah dengan 15 hari dibagi dengan 30 hari dikali 0,26. Dan didapatkan nilai 0,37. Nah, untuk bulan Mei itu sendiri
Kacimel, Kacimei, yakni 0,26. Nah, untuk langkah yang keempat, yakni hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ETO dikali KC milimeter per hari. Nah, di sini kita dapat nilai untuk setiap bulannya, yaitu nilai ETO. Pada di atas tadi kita sudah dapatkan nilai ETO pada bulan Januari itu 5,4. Di sini juga kita sudah 5,4 dikalikan dengan KC pada bulan Januari. Ini KC pada bulan Januari, yakni 0,22. Mendapatkan nilai 1,19. Nah, demikian juga untuk pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Sesuai seperti contoh pada bulan Januari tadi. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu hitung kebutuhan air tanaman, bulanan, dan musiman. Nah, perlu dicatat bahwa semua bulan kita asumsikan memiliki 30 hari. Nah, untuk pada bulan Januari itu sendiri, karena ini tadi 1,19, yaitu kita kalikan dengan 30 hari. Karena di sini asumsikan 30 hari, maka didapatkan nilai 35,64. Untuk pada bulan Februari dikalikan dengan 30 hari dapat nilai 77,55. Untuk bulan Maret didapat nilai 78,96. Untuk bulan April dapat nilai 61,32. Untuk bulan Mei 44,46. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ET tanaman jagung. Nah, itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk sudah ditentukan bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk ETO-nya milimeter per hari ini sudah ditentukan. Kelembabannya itu medium 60%, kecepatan angin itu medium 3 meter per detik. Durasi tumbuhnya itu 90 hari, tanggal tanamnya 15 Mei. Ini dapat dilihat diri untuk langkah-langkahnya jagung, tahap awal, tahap pengembangan, tahap pertengahan, tahap akhir. Untuk tanggal tanamnya itu sendiri dimulai pada 15 Mei. Nah, tahap awalnya itu selama 30 hari. Ini 16 Mei sampai 5 Juni. Tahap perkembangan itu 40 hari. 6 Juni sampai 1 Juli. Untuk tahap pertengahan itu 35 hari, yakni 2 Juli sampai 25 Juli. Untuk tahap akhir musim, yakni 30 hari, yakni 26 Juni sampai 15 Agustus. Hari terakhir panen, yakni 15 Agustus. Langkah 3 sudah saya baca tadi. Di sini sudah tinggal memasukkan saja data yang ada. Nah, untuk penilaiannya ini sudah saya jelaskan juga tadi. Untuk nilai ETO juga, ETO ditambah dengan KC milimeter per hari. Ini dapat nilai 2,8 untuk bulan Mei, 4,11 pada bulan Juni, 6,12 pada bulan Juli, 5,70 pada bulan Agustus. Nah, untuk langkah yang kelima, ya ini hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, 2,28 pada bulan Mei kita kalikan 30 dan didapatkan nilai pada bulan Mei yaitu 68,40. Pada bulan Juni 4,11 didapatkan nilai 123,20. Untuk pada bulan Juli 6,12 didapatkan nilai 183,70. Untuk bulan Agustus didapatkan nilai 171,00. Yang selanjutnya itu ET tanaman padi periode yang kedua. Ini sama untuk ini tadi kebutuhan air tanaman padi. Oh, ini belum saya rubah, belum saya ganti.
Nah, untuk itunya sendiri 5,4 pada bulan Januari, pada bulan Februari 5,5, Maret 5,6, April 5,6, Mei 5,7, Juni 5,6, Juli 5,5, Agustus 5,7, September 4,1, Oktober 5,6, November 5,6, Desember 5,5. Untuk kelembabannya itu medium 60%, kecepatan angin itu medium 3 meter per detik. Nah, untuk periode tumbuhnya itu 130 hari, tanggal tanamnya itu 1 Januari. Tanggal tanamnya itu ini dimulai dengan 16 Agustus. Ada keliru. Dapat dilihat di sini. Tanggal tanam itu 16 Agustus, tahap awalnya itu 30 hari 16 Agustus sampai dengan 15 September. Tahap perkembangan itu 40 hari, 16 September sampai dengan 25 Oktober. Tahap pertengahan itu 26 Oktober sampai dengan 30 November. Untuk tahap akhir musim itu 1 Desember sampai dengan 30 Desember. Dan terakhir panen 30 Desember. Ini dapat kita masukkan saja sesuai data yang ada. Dan untuk nilai KC-nya juga kita sesuaikan. Nah, untuk nilai ETO di tanamannya itu ETO dikali dengan KC. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Pada bulan Agustus didapatkan nilai 1,25, September 1,41, Oktober 2,63, November 2,63, Desember 1,43. Nah, untuk ini langkah 5, hitung kebutuhan tanaman bulan musiman. Semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Di sini sudah dapatkan. Pada bulan Agustus itu 1,25, kita kalikan 30 jadinya 37,62. Untuk bulan September 42,44, pada bulan Oktober 78,96, November 78,96, Desember 42,90. Nah, untuk selanjutnya itu grafik. Nah, di sini sudah saya buatkan grafiknya. Dapat dilihat pada bulan Januari 35 mengalami peningkatan, yakni pada bulan Februari sebesar 77,55 dan agak berkurang, bertambah sedikit pada bulan Maret ini 78,96, turun jadi 61,32 dan turun lagi menjadi 44,46. Itu untuk tadi periode pertama. Nah, untuk tanaman jagung itu mengalami peningkatan, di mana pada bulan Mei 68,4, pada bulan Juni 123,2, pada bulan Juli yaitu 183,7, dan pada bulan Agustus agak menurun, yakni 171. Nah, untuk padi periode kedua, ini pada bulan Agustus itu 37,62, September naik sedikit, yakni 42,44. Pada bulan Oktober itu mengalami peningkatan, yakni 78,96. Pada bulan November masih sama, 78,96. Dan pada bulan Desember mengalami penurunan, yakni pada 42,9. Baiklah, untuk selanjutnya itu soal yang ketiga, yakni menentukan curah hujan efektif dari data Stasiun Kenten tahun 2020, curah hujan 10 harian. Oke, baik. Nah, sini sudah saya pindahkan datanya. Untuk data curah hujan harian Stasiun Kenten tahun 2020. Di sini sudah saya beri warna untuk mempermudah kita.
Nah, untuk dalam penyelesaian atau pencarian nilainya ini dapat kita nilai menggunakan rumus yakni sum dari Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 yang kita perlukan. Ini dapatkan nilai pada ini harian pada bulan Januari, 10 harian pada bulan Januari ini 19,1. Nah, untuk ini dapat kita tarik saja ke samping untuk pada bulan Februarinya itu 77,8, Maret 166,5, pada bulan Aprilnya itu 185,1, Mei-nya itu 123,8, Juni-nya itu 85,3, Juli-nya itu 35,9, pada bulan Agustus itu 0,2, pada bulan September itu 26,5, Oktober itu 68,6, bulan November itu 62,6, dan bulan Desember itu 36,4. Nah, untuk jumlah harian 11 hari 20 harian itu sama seperti tadi, kita menggunakan rumus sum. Kita tarik saja dari tanggal 11 sampai tanggal 20 mendapatkan nilai 32,2, dan kita dapat tarik ke samping untuk menyelesaikannya. Nah, baik, ini sudah dapat. Selanjutnya itu sum lagi tanggal 21 sampai 30. Sudah dapat nilai sebagai berikut, kita tarikan saja ke samping. Nah, ini sudah dapat nilainya. Oke, baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu curah hujan efektif 10 harian. Nah, di sini kita sudah tentukan untuk bulannya Januari sampai Desember. Untuk periode curah hujan efektif 10 hariannya, ini sudah kita tentukan tadi. Ini didapatkan dari hasil ini tadi, 10 harian tadi yang kuning ini. Nah, untuk nilai P-nya itu sendiri itu kita dapatkan karena kita sudah mengetahui nilai periode curah hujan efektif 10 harian. Sini untuk nomor 1 ini, kita lihat di sini untuk nilai periode pertama 1 ini bulan Januari itu 19,1. Nah, untuk tabel kita dapat lihat pada tabel 6 ini untuk curah hujan dan curah hujan efektif. Nah, untuk 19,1 itu berarti di antara 10 dan 20. Jadi kita dapat tentukan ya ini dengan penjumlahan. Ini pada kolom 10 ini kita tambahkan dengan 10 ini dan kita kurangkan atau kita bagi dengan 2 dan mendapatkan nilai 1. Begitupun ke bawah sama seperti tadi. Kalau kita lihat pada 77 ini berarti itu di antara 70 dan 80. Jadi kita 32 ditambah dengan 39, kita bagikan dengan 2 dan mendapatkan hasil 35,5, dan begitu pun seterusnya sampai mendapatkan hasil nilai P. Nah, untuk nilai PE sendiri, ini jika PE lebih dari 75, kita menggunakan rumus ini 0,8 dikali PE dikali P dikurang dengan 25. Apabila kurang dari 75, maka kita menggunakan rumus 0,6 dikali dengan P dikurang dengan 10. Nah, berikut hasilnya.
Demikian. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal yang terakhir itu menentukan kebutuhan air irigasi. Oke, untuk yang selanjutnya itu kebutuhan air irigasi. Nah, untuk yang pertama itu penetapan kebutuhan air irigasi tanaman padi periode pertama. Di sini sudah kita ketahui untuk kebutuhan irigasinya, di mana ini data-data yang kita dapatkan tadi, data-data yang kita dapatkan sebelumnya ini pada ITO 5,4, 5,5, 5,6, 5,6, 5,7. Untuk tahap pertumbuhan ini C-nya itu pertemuan awal itu 0,22, tahap pengembangan itu 0,47, tahap pertengahan dan pengembangan itu 0,47, tahap pertengahan dan musim ya ini 0,37, untuk musim panen yaitu 0,25. Titik tanamannya itu 1,19, 2,59, 2,63, 2,04, 2,148. Itu tanamannya itu sendiri kita dapatkan tadi, yakni 35,64, 77,5, 78,96, 61,32, 44,46. Untuk P 10 harian itu dapat nilai sebagai berikut, dapat dilihat sendiri. Untuk PE-nya 10 harian itu dapat nilai berikut. Nah, ini sebenarnya kosong bagian sini. Saya isi untuk mempermudah saya dan juga menjelaskannya. Nah, untuk nilai ini kita dapatkan dari, ini sama dengan IT tanaman bulanan, kita kurangkan dengan PE. Kita kurangkan dengan PE yang pertama. Jadi dapatkan nilai 45,04. Nah, begitupun pada Februari kita ini kan pada tanaman tanaman bulanan kita kurangkan dengan PE 10 harian dan dapat nilai 66,25. Dan begitupun seterusnya sampai selesai. Nah, untuk in bulanan, ya ini kita dapatkan nilai dari hasil dari in hari ini per hari ini, yang itu ini dengan nilai n hari kita bagikan dengan 30 hari dan dapat nilai 1,5 per bulan. Begitupun dengan pada bulan Februari, in harinya kita bagikan dengan 30, jadi kita dapatkan 2,2 dan begitupun seterusnya sampai selesai. Nah, untuk penetapan kebutuhan air irigasi tanaman jagung juga demikian seperti yang saya contohkan barusan, tahap demi tahapnya begitu juga. Nah, untuk tahapan kebutuhan irigasi tanaman padi periode kedua itu begitu juga yang saya jelaskan yang sebelumnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.